Di video kali ini jadi gue kemarin baru aja beli iPhone 8 dengan harga 900.000 nih guys. Tapi dia ada minusnya, lumayan cukup di bagian fisiknya. Dan HP ini juga alhamdulillahnya udah laku ya, jadi udah ada yang beli. Oke, untuk video-video yang sebelumnya yang gue nge-review HP seperti ini, itu HP-nya kemana? HP-nya itu gue jual. Jadi kan bisa langsung cek aja di Instagramnya ZR Gadget. Nah, untuk HP iPhone 8 ini minusnya lumayan tuh, kita bisa lihat di bagian sini ya. Untuk fisik sih kalau overall dari sini oke ya, nggak ada masalah. Tuh, sinyal juga on, tapi dia true tone-nya off. Tapi LCD-nya nih masih enak banget sih. Oke ya. Nah, bagian belakang emang nggak kelihatan sih kalau kita pakai casing, tapi sebenarnya di balik casingnya ini agak wow dikit guys. Nah, nih di sininya tuh hancur parah nih, kan hancur ya, retak, pecah. Tapi kalau misalnya kita mau ganti housingnya sih bisa ya, kan bisa lihat. Tapi nggak masalah sih kalau dari fisik mah ya kan, yang penting semua fitur-fitur dan fungsinya tuh masih oke. Nih kameranya, oh ya, untuk iPhone 11 nih masih ada loh, gue jual 3,8 juta. Cuman ya gitu, belum laku, padahal bisa pakai kartu. Tapi Face ID nya off. Nah, ini untuk hasil kameranya iPhone 8 nya masih oke ya. Untuk kamera depan juga jos. Nah, kan bisa lihat terusnya dia ini punya Touch ID yang masih berfungsi, dan dia juga punya baterai health-nya di 71. Tapi nggak masalah nih, udah 2 hari nggak di charge, masih sisa 25%. Nah, kita bakalan tes game PUBG Mobile, apakah iPhone 8 masih worth it. Karena untuk harga normal pasarannya dia sekarang di 1,7 sampai 2 juta. Dan di atas 2 juta tuh untuk yang memori 256 GB. Jadi kalau kata gue sih, nih HP udah lumayan sangat murah banget sih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah HP ini dengan chipset A11 Bionic seperti iPhone 8 Plus dan iPhone X masih oke? Kita bakalan cek ya di sini. Tapi sayangnya dia RAM-nya 2 GB dan baterainya yang kecil. Kalau iPhone 8 Plus dan iPhone X dia RAM-nya 3 GB guys. iPhone 7 Plus dia juga punya RAM 3 GB tapi chipsetnya A10. Nah, langsung aja untuk di bagian pengaturan. Di sini grafiknya kita pakai smooth extreme ya, lobby juga semua smooth extreme. Terus kita bakalan tes aja di Nusa, giroskopnya juga udah di onin. Jadi kita akan cek juga bagaimana. Ini udah Nusa belum? Udah. Nah, kan misalnya ini udah masuk dalam gamenya. Lumayan mulus dan licin nih untuk giroskopnya tuh. Kita tinggal tes aja nih pas mainnya gimana. Turun di Science Center. Aman, nggak ada warga turun sini kok ya.
kayak bakalan lebih frame nih karena kan sambil di charge HP-nya. Kenapa pada ngumpul di sini dah? Dia FPS-nya agak ngedrop dikit ya pas sama musuh itu banyak kan. Asem katanya. Kalau di cas gini kan nggak bisa ngukur segimana panasnya ya, pasti panas HP ini karena sambil di charge. banyak orang ngumpul di sini dah, nge-respawn ngapain lagi. Ntar ada lagi nih. Ini HP lumayan panas sih kayaknya, soalnya kita cas guys. Tapi performanya tadi kalian bisa lihat ya, ada sedikit ngedrop frame-nya. Awesome. Udah lah nih, kita menang gak sih? Kita step. Ukurannya sih ini kecil ya. Kalau misalkan di iPhone SE tuh lumayan oke lah, karena ada speknya juga A13 Bionic, jadi meskipun layarnya kecil nggak ada frame drop sama sekali, lancar banget tuh HP. Kalau ini kan udah agak ini ya chipsetnya ya, A11, jadi untuk ukuran layar segini tuh agak tricky mainnya sih. Kalau untuk main PUBG bisa sih, bisa libas sih, libas nggak ada masalah. Frame drop tipis, apalagi kalau misalnya kalian pasang cooler tuh wah masih oke banget sih. Tapi ini kan posisinya kalau kalian nggak ada cooler itu agak PR memang. Nah guys,
selesai juga. Kalau menurut gue sih iPhone 8 nih sebenarnya wah dibilang worth it, kalau dari harga worth it banget ya, karena udah 1 jutaan doang gitu. Tapi kalau misalkan untuk main PUBG Mobile sebenarnya sih ya kurangin lah main PUBG-nya. Cuma kalau misalkan kalian beli ini tujuannya untuk sosial media, multitasking, foto-foto dan video, itu bagus banget dan gak ada obat sih speknya. Tapi kalau misalkan mau disandingin sama game tipis-tipis oke. Cuman kalau game-game tebel-tebel gitu yang agak lama mainnya kayaknya kurang-kurangin dah. Karena HP ini kecil baterainya, memorinya juga, memori RAM-nya tuh juga kecil 2 GB. Baterainya kecil, nah itu bikin gampang cepet lowbat dan cepet panas HP-nya. Kayak gitu. Jadi saran gue sih kalian kalau mau beli iPhone 8 sih tujuannya pertama untuk foto video sih wah bagus banget. Kalau untuk game mending tipis-tipis aja. Ini juga lowbat kan tadi HP-nya. Nah, gitu aja ya. Video jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, kalau misalkan ada opsi lain di harga segitu ya, nggak ada sih daripada Android ya kan, mending ambil ini.